Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Pada pembahasan yang lalu kita sudah membahas tentang perkataan kuburan terhadap seorang jenazah yang diletakkan ke dalam kuburan tersebut. Pada kesempatan malam ini kita akan melanjutkan bahasan kita masih terkait dengan persoalan kuburan. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala babu ma jaa fi dattatil qabri wa in kana sahibuhu salihan. Bab artinya pembahasan maja'a fi tentang dattatil qabri, himpitan kuburan atau siksa kubur, wa in kana sahibuhu salihan, meskipun penghuni kubur itu adalah orang yang soleh. Di dalam bahasan ini pengarang mengutip banyak hadis dan juga banyak riwayat, dan memang ketika bicara tentang persoalan-persoalan yang bersifat metafisik, sesuatu yang tidak terlihat seperti apa yang terjadi di dalam kuburan, dasarnya rujukannya harus wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah ajaran agama kita. Wahyu itu mencakup Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Syekh Abdul Wahab Sya'rani, beliau mengutip satu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Rawa An-Nasa'iyu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala fi Sa'ad ibni Mu'az. Kata rawa ini memiliki dua makna. Kalau rawa yarwa itu artinya menuangkan air. Tapi kalau rawa yarwi itu artinya meriwayatkan atau menarasikan atau menceritakan. Dari kata ini muncul kata riwayah. Tapi kalau kata rawa yarwa artinya menuangkan air, itu nanti muncul kata tarwiyah. Jadi kata tarwiyah itu adalah para jamaah haji di Mina itu ngumpulin air dulu pada zaman Rasulullah SAW. Maka disebut dengan yaumut tarwiyah. Siapa yang meriwayatkan? An-Nasa'i. An-Nasa'i ini adalah seorang ulama hadis yang beliau hidup di Khurasan. Khurasan itu adalah satu wilayah yang ada di wilayah Iran sekarang. Persia, dulu Persia. Sekarang Iran. Dan beliau ini wafat di Palestina. Beliau ini adalah seorang ulama ahli hadis dan banyak dipuji oleh para ulama-ulama hadis yang lain. Kenapa? Karena beliau sangat ketat dalam memberikan syarat diterimanya seorang perawi hadis. Jadi An-Nasa'i ini adalah seorang ulama hadis yang mengumpulkan hadis-hadis di dalam kitab Sunan An-Nasa'i. Dan beliau ini termasuk di antara kitabnya itu masuk Al-Kutubus Sittah. 6 kitab hadis yang dipakai oleh kita Ahlus Sunnah wal Jamaah itu 6. Nanti ditambah lagi dengan Al-Muwatta, Musnad Ahmad bin Hambal dan sebagainya. Tapi yang 6 ini disebut dengan Al-Kutubus Sittah. 6 kitab hadis. Apa? Sahih Bukhari, Sahih Muslim,
Sunan An-Nasai, Sunan Abu Daud, Sunan At-Tirmidzi, satu lagi apa tuh? Ibnu Majah. Masih ingat aja. Ruman nih, tambah pintar ya. Nah, jadi An-Nasai ini dia termasuk yang otoritatif ya. Otoritatif itu maksudnya adalah dia punya kewenangan di dalam meriwayatkan hadis karena dia adalah ulama hadis. Apa riwayat yang disampaikan oleh Imam An-Nasai? Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi qala berkata fi Sa'ad ibni Mu'az, tentang sahabat beliau yang bernama Sa'ad bin Mu'az. Nah, kita perlu kenal nih siapa Sa'ad bin Mu'az sampai Nabi bersabda tentang beliau. Nanti kita akan pelajari apa perkataan Nabi itu. Nah, Sa'ad bin Mu'az ini adalah seorang sahabat Nabi yang beliau ini dari Madinah. Artinya kelompok Ansor. Kita kan kenal dalam sejarah itu ada dua kelompok tuh, Muhajirin dan Ansor. Pribumi Madinah namanya Ansor. Sementara orang-orang Mekah yang hijrah namanya Muhajirin. Kita harus paham sejarah. Nah, Sa'ad bin Mu'az ini orang Ansor dari suku Aus. Di Madinah itu ada dua suku yang dulu saling berperang. Padahal mereka satu saudara itu, satu nenek moyang. Aus dan Khazraj. Kata Aus dan Khazraj itu nama nenek moyang mereka. Berperang terus, konflik. Siapa yang ngompor-ngomporin tuh? Orang Yahudi. Jadi orang Yahudi dimanapun berada, dia suka ngomporin orang supaya terjadi fitnah, adu domba. Jadi strategi orang-orang Yahudi itu mengadu domba. Kenapa Iran, Suriah misalnya, hancur karena peperangan? Itu orang Yahudi di belakangnya. Kemudian Iran mau dihabiskan. Itu orang Yahudi. Tapi Iran kuat. Dan dia komitmen, tegas. Tapi Suriah habis tuh. Irak kenapa hancur tuh? Itu orang Yahudi di belakangnya. Orang Yahudi di belakangi yang di situ salah satu ngompori Amerika. Amerika ini kan kita tahu adalah Yahudi besar. Nah, kalau orang Israel Yahudi kecil. Itu maksudnya. Nah, Sa'ad bin Mu'az ini adalah orang asli Madinah dari suku Aus. Dan beliau sebelum Islam sudah termasuk orang yang istimewa, orang terhormat. Ini Sa'ad bin Mu'az. Dan beliau ini termasuk sahabat Nabi yang memiliki banyak keistimewaan. Apa keistimewaannya? Keistimewaannya itu seperti yang dikatakan Nabi nanti, beliau seorang yang mengalami sakaratul maut yang mulia. Jadi sakaratul maut yang dihadapi oleh Sa'ad bin Mu'az ini adalah sakaratul maut orang-orang yang meninggal di dalam peperangan, syahid. Kalau orang matinya syahid, itu banyak kemuliaan tuh. Apa kemuliaan pertama? Nggak perlu dimandiin, langsung dikuburin dengan pakaiannya langsung. Tuh, nggak perlu langsung dikuburin. Kedua, bighairi hisab, tanpa ditanya itu, nggak ada pertanyaan man rabbuka, dah. Lewat orang mati syahid. Yang ketiga, langsung masuk surga. Maka Sa'ad bin Mu'az sama dengan para sahabat lagi yang lain itu adalah orang-orang yang sakaratul mautnya mulia. Beliau ini meninggal pada saat terjadi peperangan, yaitu peperangan Khandaq. Peperangan Khandaq itu peperangan yang Nabi menggali parit. Dan itu strategi dari Salman Al-Farisi. Nabi punya usulan, begini kata Nabi ini perangnya, strategi. Lalu Salman tanya, ya Rasul, apakah ini pendapatmu atau datang dari Allah? Kata Rasul, ini pendapat saya. Kalau ini pendapat saya, bagaimana dengan usulan saya ini? Lalu diusulkan, yaitu salah satu strateginya adalah dengan menggali parit. Dan itu ternyata memberikan dampak kemenangan buat umat Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, Arash
berguncang dengan kematian beliau. Arsy itu istana Allah, Al-Arsy. Jadi salah satu yang abadi nanti itu Arsy, nggak akan hancur. Kenapa nggak hancur? Karena Allah jadikan dia abadi, bukan abadi karena zatnya, tapi Allah mengabadikan dia. Termasuk yang abadi apa? Ruh. Ruh ini nggak mati. Bukan berarti ruh ini kekal selamanya, enggak. Ruh ini dikekalkan oleh Allah. Jadi kekal karena Allah, bukan kekal karena dirinya sendiri kekal. Termasuk surga dan neraka itu nggak hancur pada saat hari kiamat datang. Nah, apa yang saya katakan tadi, Arsy berguncang, kemudian beliau termasuk orang yang dibebaskan dari siksa kubur. Ini adalah apa yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi? Laqad taharraka lahul arsh. Laqad, lamnya lam taukid, qadnya huruf taukid. Jadi ada dua huruf taukid. Apa itu huruf taukid? Huruf taukid itu adalah huruf yang kalau masuk ke dalam sebuah kalimat, maka maknanya jadi bertambah. Misalnya apa? Di sini laqad taharraka. Taharraka itu bergerak. Taharrak. Makanya orang Arab itu kalau ngusir kita, hari. Cepat gerak. Nah, disuruh bergerak itu harraka, bergeraklah Anda. Tetapi kalau seandainya dia bergerak, taharrak. Nah, taharraka itu bergerak. Ketemu laqadtu. Ini ilmu nahunya ya. Kalau masuk laqad kepada fi'il madhi ini, taharraka fi'il madhi, maka maknanya adalah benar-benar berguncang. Maksudnya benar-benar berguncang. Taharraka ini bergerak, tapi yang dimaksud adalah berguncang. Lahu kepada Sa'ad bin Mu'az. Siapa yang berguncang? Al-Arsy. Yaitu istana agung Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wa futihat lahu abwabus samai wa futihat, dan dibuka, fataha, membuka, dibuka, futihat. Wa futihat, dibuka, lahu, kembali ke Sa'ad bin Mu'az. Apa yang dibuka? Abwabus sama, pintu langit. Abwab itu jamak dari bab. Jadi bab artinya dua, pembahasan atau pintu. Ini namanya bab. Jamaknya abwab. Yang dibuka itu adalah abwabus sama, pintu langit. Jadi dua itu kemuliaan. Yang pertama, Arsy berguncang seguncang-guncangnya, bergetar. Yang kedua, pintu-pintu langit langsung terbuka. Makanya kita kalau habis sholat jenazah itu doakan. Nah, salah satu doanya apa? Ya Allah, bukakan pintu langit di ruhi. Allahumma ftah abwabas sama li ruhi. Ya Allah, bukakan pintu-pintu langit buat ruhnya dia, karena dia naik tuh. Jadi orang meninggal, itu ruhnya naik ke atas tuh. Ke langit 1, langit 2, langit 3 sampai ke atas tuh. Kita kan udah ceritakan tuh, di dalam kitab Mukhtasar. Makanya salah satu doa yang dibaca adalah Allahumma ftah abwabas sama'i li ruhi. Di sini disebutkan pintu-pintu langit dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, wa syahidahu sab'una alfan minal malaika. Wa syahidahu, syahidah itu artinya menyaksikan. Menyaksikan siapa? Hu-nya ini lari ke Sa'ad bin Mu'adz, menyaksikan Sa'ad bin Mu'adz. Siapa yang menyaksikan? Sab'una alfan minal malaika. Sab'un artinya berapa? 70. Alfan? Jadi 70.000 malaikat nyaksiin dia, jadi saksi. Anda bayangkan malaikat makhluk mulia jadi saksi. Kita aja kalau lagi kawin yang saksinya presiden Prabowo, seneng nggak? Ya. Presiden satu tuh, baru satu. Ini malaikat 70.000. Itu hebatnya Mu'adz, Sa'ad bin Mu'adz. Tetapi kata Nabi, walaqad dammahu dammatan. Tetapi kuburan menghimpit dia. Bayangkan orang seperti Sa'ad bin Mu'adz saja kuburan menghimpitnya. Dammatan, dengan himpitan yang sangat keras, summa furrija anhu. Tetapi kemudian Sa'ad bin Mu'adz
diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti tidak dapat himpitan kubur atau siksa kubur. Jadi 3 kemuliaan yang diterima oleh Sa'ad bin Mu'adz, yang pertama matinya dalam keadaan syahid. Tentu masuk surga. Yang kedua, pada saat dia meninggal, aras berguncang istana Allah. Yang ketiga, dia terbebas dari siksa kubur. Itu kenikmatan luar biasa. Nah, kita nggak tahu nih apakah nanti kena himpitan kubur atau tidak. Makanya mumpung masih hidup, ya perbanyak amalan-amalan itu. Supaya nggak dapat apa yang dialami oleh kebanyakan orang yang menghuni kubur. Nah, itu riwayat pertama. Riwayat yang disampaikan oleh Imam An-Nasa'i. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat, an Aisyah, dari Aisyah. Aisyah ini adalah selain istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau juga perawi hadis dan termasuk di antara 7 perawi hadis dari kelompok sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, termasuk Siti Aisyah. Kalau bicara tentang fikih perempuan, hadis-hadisnya biasanya yang meriwayatkan Siti Aisyah. Kenapa? Karena Nabi nyampaikan ke Siti Aisyah, Aisyah menyampaikan kepada perempuan. Jadi Siti Aisyah itu adalah juru bicaranya Nabi, jubir atau staf khususnya Nabi dalam kaitan dengan menyampaikan aturan-aturan keperempuanan kepada para sahabat-sahabat Nabi yang perempuan. Qalat, beliau berkata, Siti Aisyah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, lil qabri duqtatun, kuburan itu pasti ada himpitan atau ada siksa kuburnya. Itu kata Nabi. Lau naja minha ahadun, seandainya, lau itu seandainya, naja itu artinya selamat. Najatun itu selamat. Minha, dari himpitan tersebut, ahadun, seseorang, kalau diartikan, seandainya seorang bisa selamat dari siksa kubur, himpitan kuburan, lanaja minha Sa'ad bin Mu'adz, maka pasti Sa'ad bin Mu'adz pun akan selamat dari himpitan itu. Tapi ternyata Sa'ad juga ngalami, cuma Allah selamatkan. Kenapa diselamatkan? Karena amalan-amalan dari Sa'ad bin Mu'adz. Hadis ini memperkuat yang di atas. Memperkuat apanya? Persoalan azab kubur, himpitan kuburan terhadap jenazah yang dimasukkan ke dalamnya adalah menurut riwayat-riwayat dari Rasul, itu adalah fakta, sesuatu yang terjadi. Yang berikutnya, riwayat berikutnya adalah warawa al-Hafiz Abu Nuaim. Hafiz Abu Nuaim meriwayatkan, Hafiz ini bukan nama orang ya. Ini adalah gelar. Gelar yang dinisbatkan kepada ahli hadis yang menghafal lebih dari 100.000 hadis. Bukan cuma kontennya, isinya, matannya, tetapi perawinya dihafal. Sampai sahabat. Itu Al-Hafiz. Makanya orang yang menghafal hadis sudah pasti hafal Quran. Itu pasti. Kenapa? Al-Quran lebih mudah dihafal. Dan Allah sudah jamin. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Kami, kata Allah, walaqad pakai lam dan qad itu. 2 huruf taukid. Kami, kata Allah, sungguh benar-benar sudah memudahkan Al-Quran untuk dihafal. Fahal mim muddakir. Apakah ada yang mau ngambil pelajaran? Bahasanya gitu. Makanya nggak heran kalau anak-anak kecil bisa hafal Quran. Meskipun nggak tahu artinya. Apalagi kita. Seharusnya bisa. Cuma kita nggak mau ngapal Quran. Cuma ayat-ayat pendek aja kita hafal. Kalau baca ayat panjang domel malah. Dibilang terlalu lama ente jadi imam. Itu abangnya Bang Ju itu. Orang baca Quran yang panjang ini dibilang kelamaan.
lagi semangat-semangat jadi imam, Ruri langsung kendor. Saya bilang, ujian. Baru lagi mau diurukan kan, udah dikajatoin nih, Bang saya bilang. Oke, kita lanjutin ya. Al-Hafiz ini adalah seorang ulama hadis yang hafal lebih dari 100.000 hadis dengan sanadnya. Yang disebut sanad itu artinya mata rantai perawi ya. Dari sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, kemudian ulama hadis seperti Imam Bukhari itu termasuk generasi setelah tabi'ut tabi'in. Itu maksudnya. Tapi dia apa tuh? An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita satu hadis saja sampai sanadnya pun nggak ada yang hafal. Coba sebutin hadis. Hafal satu dengan sanadnya. Kalau bisa saya kasih 200.000 sekarang. Saya bisa. Nggak ada kan. Artinya apa? Itu tadi. Memang kita nggak terlatih untuk belajar hadis. Dan memang yang paling sulit itu adalah ngambil kuliah hadis ya. Rawa Al-Hafiz Abu Nuaim. Abu Nuaim ini sama dengan An-Nasa'i, sama dengan Imam Bukhari, Imam Muslim, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan lain sebagainya. Beliau ini adalah seorang ulama hadis, juga seorang ahli sejarah, juga seorang sufi. Jadi para ulama-ulama dulu itu mereka kalau dia bilang Al-Quran, dia tahu tafsir Quran, dia juga hafal hadis. Dia juga ngerti bahasa Arab, dia juga seorang ulama sufi. Itu ulama dulu begitu. Nah, termasuk Abu Nuaim, dia bukan cuma seorang ahli hadis tapi juga ahli sejarah. Makanya ada satu kitab namanya Hilyatul Auliya. Hilyatul Auliya itu dijadikan rujukan Imam Al-Ghazali itu. Dia nulis Ihya, salah satu riwayat-riwayatnya dari Hilyatul Auliya itu, Abu Nuaim. Nah, Abu Nuaim ini adalah seorang ulama yang hidup pada abad keempat kelima Hijriah. Berarti kalau dihitung dengan Masehi, beliau hidup di abad ke-11-12. Jadi kalau dihitung sekitar 1200 atau 1300. Itu Nuaim. Berarti udah lama banget ini orang. Zaman siapa? Zaman siapa itu? Tabi'in. Zaman Tabi'in. Dia termasuk juga seorang ulama yang dapat gelar Syekhul Islam. Yang dapat gelar Syekhul Islam itu banyak. Imam Al-Ghazali, Ibnu Taimiyah itu termasuk dapat gelar Syekhul Islam. Dan beliau meninggal di Isfahan, lalu kemudian dimakamkan di pemakaman Jannatul Baqi yang ada di Isfahan. Jadi pemakaman Baqi bukan cuma ada di Madinah, tapi juga ada di Isfahan. Isfahan di mana? Di wilayah Persia, yang sekarang Iran dan Irak tuh. Itu disebut dengan Isfahan. Riwayat Abu Nuaim mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau ini syayya'a janazata Fatimah binti Asad. Rasul ini beliau mengantarkan jenazah dari Fatimah binti Asad. Siapa Fatimah binti Asad? Siapa yang tahu? Kalian tahu? Fatimah binti Asad itu adalah orang yang berjasa kepada Nabi. Nabi itu kan punya ibu namanya siapa? Aminah, meninggal. Nabi saat itu kalau nggak salah usia 6 tahun. Lalu siapa yang ngurus? Kakeknya. Abdul Muthalib meninggal. Lalu yang ngurus? Abu Thalib. Abu Thalib punya istri namanya Fatimah binti Asad. Jadi Fatimah binti Asad ini adalah istri dari Abu Thalib. Tetapi Fatimah dengan Nabi itu satu klan atau satu keturunan dia. Dari mana? Bani Hashim. Disebut dengan Quraisy. Nah, orang-orang keturunan Bani Hashim itu nggak boleh menerima zakat. Makanya kalau ada orang-orang ngaku keturunan Nabi minta-minta zakat tuh sedekah. Haram hukumnya tuh. Itu maksudnya. Kenapa? Keturunan Bani Hashim termasuk Ali bin Abi Thalib dan semua keluarganya
Karena pernah ada Ja'far bin Abi Thalib, dia minta sama Ali bin Abi Thalib pembagian zakat. Apa? Keturunan Bani Hashim tidak boleh menerima zakat. Tugas dia. Meskipun miskin. Yang boleh apa? Hadiah. Hadiah boleh. Makanya Nabi pernah tuh dikasih makanan kan dari orang kan. Lalu kemudian makanan itu diberikan kepada Nabi. Kata sahabat, ini kan zakat ini dari seseorang yang diberikan kepada dia. Tapi dia berikan ke saya sebagai hadiah, kata Nabi. Saya boleh makan. Tapi kalau dia ngasih ke zakat ke Nabi, itu nggak boleh. Kalau ditanya apa maqasid syariahnya, ya saya nggak tahu ya. Tapi bisa dipelajari dengan membaca kitab-kitab itu. Nah, Fatimah binti Asad binti Hashim bin Hashim bin Abdi Manaf. Jadi kalau diruntut ya, dia adalah anaknya si Asad. Asad itu anaknya Hashim. Jadi Hashim itu punya anak Asad dan Abdul Muthalib. Jadi Asad dan Abdul Muthalib itu kakak adik. Hah? Satu tangke. Yang Hashim ini adalah anak dari Abdi Manaf. Maka dia Fatimah dengan Rasulullah sama-sama klan Bani Hashim. Jadi masih keluarga. Dan beliau ini adalah ibu asuh Rasulullah yang sangat penyayang kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi pernah mengatakan, dan beliau diasuh sejak usia 8 tahun. Berarti dengan Abdul Muthalib kakeknya diasuh 2 tahun. Pada usia 8 tahun yang mengasuh adalah Abu Thalib dengan istrinya Fatimah binti Asad. Kata Nabi, ketika bicara tentang Fatimah binti Asad, dia mengatakan, Fatimah binti Asad ini adalah ibuku setelah ibuku yang melahirkan. Berarti yang ngerawatin dia. Nah, karena yang merawat Nabi Muhammad SAW adalah Fatimah binti Asad, nanti kita akan lihat itu perlakuan Rasulullah terhadap Fatimah binti Asad. Dan Fatimah binti Asad ini adalah orang pertama dari Bani Hashim yang meluk Islam. Fatimah binti Asad. Nah, sekarang kita lihat nih, apa perlakuan Rasul terhadap Fatimah binti Asad yang pernah mengasuh, merawat dan membesarkan beliau dengan kasih sayang yang luar biasa ini. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syayya'a janazata Fatimah binti Asad. Rasulullah mengantarkan jenazah Fatimah binti Asad wa kana marratan yahmil. Kadang-kala dia yang pikul tuh jenazahnya. Wa marratan yata'akhir. Kadang dia maju ke depan. Summa nazala qabraha, kemudian setelah kuburan itu digali, nazala qabraha. Rasulullah turun masuk langsung ke dalam kuburannya. Jadi yang nguburin siapa? Rasul langsung. Mulia banget ini Fatimah, yang nurunkan langsung Rasulullah. Kenapa? Karena jasanya luar biasa kepada Rasulullah SAW. Wa naza'a qamisahu sallallahu alaihi wasallam, Rasul kemudian naza'a melepas qamisahu, gamisnya. Jadi gamisnya dilepas. Gamisnya Rasul, bukan gamisnya dia kan? Gamisnya Rasul dilepas, wa tama'aka fi lahdiha summa kharaja. Kemudian Rasul di lahat dari Fatimah binti Asad, dia berguling. Tama'a itu artinya berguling. Kena debunya tuh. Jadi dia, apa bahasa Betawinya, berguling kan? Kena debu-debu, dia berada itu, dia dengan badannya dia muter-puter. Dia rolling tuh. Kalau bahasa Inggrisnya rolling. Rolling his body. Jadi dia putar-putar badannya itu di situ. Kalau bahasa kita ya berguling lah. Fi lahdiha, di tiang lahatnya. Summa kharaja, kemudian dia keluar Rasul dari kuburan itu. Fasa'aluhu an qamisihi wa tama'ukihi. Kemudian para sahabat bertanya sama Rasul, sa'alu kembali kepada Rasulullah. Yang ditanya apa? An komisi, kenapa Rasul melepas gamisnya? Ditanya, karena sahabat suka penasaran. Biasanya apa yang dilakukan Rasul, dia suka tanya itu. Wa tama'ukihi fil lahdiya, dan dia guling-guling di lahatnya kuburannya itu. Kenapa itu ditanya? Faqala, Rasul berkata, aradtu alla tamassahan nar abadan. Saya ingin Fatimah binti Asad tidak disentuh oleh api neraka selamanya. Karena dia sayang sama Fatimah, ibunya
yang merawat dia. Lalu kemudian dia bilang, insya Allah jika Allah menghendaki, wa ayyuwassa'a 'alaiha qabruha wa ayyuwassi'a 'alaiha qabruha. Dan saya berharap Allah memperluas bagi dia kuburannya. Kalau orang-orang beriman, kuburannya itu diperluas. Bahkan hijau tuh. Dan di situ ada pintu tuh. Ada jendela. Yang jendela itu memperlihatkan surga. Makanya orang yang ada di alam kubur yang mukmin, yang menunggu datangnya hari kiamat tuh ingin cepat-cepat datang tuh kiamat tuh. Karena mereka ini nggak kena siksa kubur, aman. Tapi bagi mereka yang banyak maksiat belum tobat, itu disiksa tuh. Kalau dosa kecilnya, dia lakukan dosa kecil, belum tobat, belum dihapus, maka bisa dihapus dengan siksa kubur, kecuali dosa besar. Nanti ada pertimbangan di pertimbangan pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang-orang kafir, munafik, musyrik, kafir, itu langsung diazab sampai hari kiamat tuh, disiksa. Seperti siapa? Ariel Sharon. Nanti Benyamin Netanyahu, insya Allah dia akan diazab itu di kubur. Kenapa? Banyak sekali dosanya buat orang Muslim di Palestina. Sebelum masuk ke dalam kubur, Ariel Sharon aja berapa tahun koma itu. Sakaratul maut dikasih puluhan tahun. Tuh, bayangkan. Termasuk siapa tuh yang menghancurkan khilafah Turki Utsmani? Ataturk. Matinya susah. Bau. Bumi nggak mau terima. Akhirnya taruh di atas batu aja. Ditumpuk dengan batu tuh. Bayangkan. Bumi nggak mau terima. Sekarang baunya busuk. Tapi sekarang karena ini jadi tempat wisata, ya dihilangkan dengan bau-bau parfum. Yang pernah itu Haji Oji. Mana Haji Oji? Udah, baunya udah hilang belum? Ajak. Iya, udah kan, ada wangi kan? Ngilangkan baunya. Kalau enggak orang nggak mau datang. Haji ajak jamaah. Ya kalau diajak, kalau ajak aja dikasih. Cuma diajak doang. Wa qala, Rasulullah berkata, ma ufiya ahadun, tidak akan selamat seseorang min doktatil qabri, dari himpitan kuburan, illa Fatimah binti Asad, kecuali Fatimah binti Asad. Jadi yang selamat dari himpitan kuburan siapa? Fatimah binti Asad. Kenapa? Rasul yang turun tangan langsung. Bayangkan kalau Rasulullah apapun yang diminta oleh Nabi kepada Allah langsung dikabulin, nggak mungkin enggak. Karena yang paling dicintai, ahabbul khalqi ilallah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang paling dicintai oleh Allah adalah Nabi Muhammad. Kalau bukan karena Nabi, enggak diciptakan alam semesta ini. Laulaka ma khalaqtul aflaq. Kata Allah, kalau bukan karena engkau ya Muhammad, ma khalaqtul aflaq. Saya enggak akan ciptakan alam semesta ini, termasuk kita. Jadi keberadaan kita ini karena keberadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya perbanyak selawat kepada Nabi, dan tentu selawat juga kepada keluarganya ya. Karena kalau orang selawat kepada Nabi tidak berselawat kepada keluarganya, kata Imam Syafi'i, la sholata lahu, enggak ada dianggap selawat. Itu Ahlussunnah wal Jamaah. Faqila, lalu kemudian ada yang berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, wala benukal Qasim, wahai Rasul, tidak juga anakmu yang bernama Al-Qasim itu. Nabi mengatakan, wala Ibrahim, tidak juga Ibrahim. Dia pasti kena himpitan kubur meskipun dia masih kecil. Alladzi huwal asgharu minhuma, dan dia lebih kecil daripada keduanya. Jadi yang disebut dengan anaknya Nabi Muhammad SAW itu adalah Ibrahim. Ibrahim ini dari istrinya siapa? Maria al-Qibtiyah. Itu disayang oleh Nabi, tapi umurnya nggak panjang. Ada hikmah. Kenapa anak-anak Nabi yang laki itu Allah ambil cepat? Itu ada hikmahnya. Jangan sampai nanti KKN. Ya. Artinya kalau ini kan diserahkan ke anaknya yang laki. Mantunya. Saya tahu Bapak maksudnya kemana kita. Saya termasuk dari. Kalau Bapak kan musuhnya Jokowi. Nah, kita lanjutin ya. Wa kana Yazid ibnu Abdullah ibnu Syahir, seorang ulama hadis
yang bernama Yazid bin Abdullah bin Sikhir. Beliau ini adalah ulama hadis ya. Dan beliau termasuk ulama tabi'in, tapi abad pertengahan dari tabi'in. Beliau ini adalah orang yang tinggal di Basrah. Kalau Basrah sekarang Irak. Dan beliau ini belajar hadis atau meriwayatkan hadis dari dua ulama hadis dari golongan sahabat, yaitu Ibnu Abbas dan Abu Hurairah. Jadi Yazid bin Abdullah bin As-Sikhir, meskipun dia tidak seperti yang lainnya, tetapi dia belajar meriwayatkan hadis dari dua ulama hadis yang banyak meriwayatkan hadis dari golongan sahabat, yaitu Abdullah ibnu Abbas dan Abu Hurairah. Yazid bin Abdullah ibn Sikhir. Dan kata ulama hadis nih, ini kita belajar sedikit hadis biar tahu. Periwayatan beliau ini makbul, diterima oleh para ulama. Jadi kalau bicara tentang hadis, biasanya ada komentar-komentar dari ulama hadis tentang orang itu. Dan itu belajarnya di ilmu hadis. Kalau kita nggak kuliah ya, repot ngerti tentang persoalan ini. Terutama belajar tentang hadis tuh. Saya kebetulan bukan di fakultas yang atau di prodi yang bicara hadis, tapi saya fikih. Cuma saya pernah ikut pelatihan kader ulama itu di Majelis Ulama Indonesia Jakarta selama 1 tahun. Kemudian dari semua peserta 40 orang itu diuji untuk dikirim 1 orang ke Majelis Ulama Indonesia Pusat untuk pendidikan kader ulama. Saya yang lulus, padahal saya bukan orang pesantren. Kalau tahu orang pesantren semua itu dites, yang tes sudah almarhum namanya Profesor Dr. Satria Effendi. Mungkin pernah dengar. Satria Effendi ini adalah S1, S2, S3-nya di Ummul Qura. Di mana Ummul Qura itu? Di Mekah. Killer. Orang dari Riau, killer. Kalau kita nanya, pertanyaannya salah, dibilang pertanyaan inti salah, nggak usah dijawab. Gitu. Kadang-kadang orang jadi malas bertanya karena pertanyaan dianggap salah. Karena berani nanya. Killer dia. Tapi alhamdulillah pas diuji oleh dia, di antara semua, alhamdulillah saya yang dapat itu untuk kadar ulama pusat, PKU pusat. Dan itu diajarkan hadis. Yang ngajarin hadis siapa? Profesor Dr. Said Agil Hussein Al-Munawwar. Dia ngajari hadis. Dan dia banyak kasih kitab-kitab hadis di fotokopi gratis diberikan oleh dia. Nah, makanya saya ngertilah sedikit tentang persoalan hadis. Mana tadi itu? Wa kana Yazid ibnu Abdullah ibnu Sikhir yarwi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, Rasulullah bersabda, man qara'a qul huwallahu ahad, barang siapa yang membaca qul huwallahu ahad, yaitu surat Al-Ikhlas, fi maradihi, pada saat dia sakit, alladzi yamutu fihi, yang sakitnya itu mengantarkan dia pada kematiannya, lam yadhiq alaihi qabruh, maka kuburannya tidak menyempit. Wa amina min daqtatil qabri, dan dia selamat dari himpitan kuburan. Wa hamalathul malaikatu yaumal qiyamati, dan para malaikat akan membawa dia pada hari kiamat bi akuffiha, dengan tangan-tangan malaikat itu, hatta tujizahu ala sirati ilal jannah, sampai dia bisa melewati sirat. Apa itu sirat? Jembatan. Yang jembatan itu kita gambarkan seperti rambut dibelah 7 tuh, saking tipisnya. Maksudnya apa? Sulit untuk bisa melewati sirat itu. Yang di bawahnya adalah jahanam, neraka. Jadi kalau jalan ke situ kemudian tidak selamat, jatuh. Ada yang jalan merangkak, ada yang pasti jatuh tuh. Tapi kalau orang amalnya bagus, dia langsung cepat itu. Tergantung amalannya itu. Nah, orang-orang yang membaca surat Al-Ikhlas pada saat menjelang kematiannya ini diriwayatkan, maka dia yang pertama, dia terbebas dari himpitan kubur. Kuburnya nggak menyempit. Yang kedua, malaikat bawa dia pada hari kiamat di tangannya untuk melewati jembatan sampai ke menuju surga. Karena yang disebut dengan sirat,
di bawahnya neraka, di ujungnya surga. Jadi cepet. Kalau dia jalannya lama itu jatuh dia. Dan itu yang jalan banyak. Seperti saat ketika orang mau ngelontar jumroh tuh, jalannya seperti itu. Banyak sekali. Nanti ente ngalamin lah. Nggak usah diceritain sekarang. Masing-masing ngalamin. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat yang lain, man qara'a qul huwallahu ahad mi'ata marra fi maradihi. Barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas atau qul huwallahu ahad 100 kali pada sakitnya. Yang satu mengatakan tidak ada batasan angka. Yang ini dibatasi berapa? 100. Maka kalau ente sakit, baca surat Al-Ikhlas. Setiap sakit baca aja. Jangan-jangan itu terakhir tuh. Kita nggak tahu. Iji udah ketakutan aja nih, belum pensiun. Belum pensiun. Belum dapat tunjangan pensiun. Kalau anu masih lama. Berapa tahun lagi tuh? 17 tahun lagi pensiun. Belum pensiun mungkin udah mati kali. Zaman sekarang kan lebih cepat mati. Waruya marfu'an, diriwayatkan hadis marfu. Hadis marfu itu artinya hadis sampai kepada Nabi. Innal abda, sesungguhnya seseorang hamba, idza wudi'a fi qabrihi, apabila dia diletakkan di kuburannya, apa yang terjadi? Faqala ahluhu, maka keluarganya berkata, wa sayyidah, wa amira, wa syarifah. Ini struktur bahasa Arab tingkat tinggi. Ini kalau orang belajar itu, kalau orang belajar bahasa Inggris namanya udah advance. Advance itu tingkat tinggi. Wawunya ini waw disebut dengan waw nida atau nudbah. Jadi ada namanya nida. Nida ada nudbah. Kalau nida panggilan, ya Ahmad, itu nida tuh. Tapi kalau pakai wa, itu dia panggilan, tapi sekaligus ada ratapan. Ada ratapan. Ratapan minta pertolongan. Seperti saya bilang, wa Muhammad, ya Muhammad, tolong kami. Jadi ada ratapan. Suaranya pun nggak keras, tapi suaranya meratap. Nah, sama dengan ini, ketika orang dimasukkan ke dalam kuburnya, maka keluarganya akan berkata, wa sayyidah, wahai tuan. Maksudnya orang yang terhormat. Hu-nya ini namanya lisaktah. Alifnya nudbah. Ini nahunya ya. Dan biasanya kalau belajar udah tingkatan yang ke-6. Kalau belajar nahuwadi itu ada nahuwadi kan? Itu yang jilid 6. Kalau jilid 1 mubtada khobar. Mubtada khobar aja Mang Aki muntah-muntah belajar. Baru jilid 1. Kalau jilid 6 udah tinggi itu. Belajarnya udah tua sih. Iya, terlambat. Kata Haji Alwi udah terlambat. Tidak ada bahasa terlambat orang mau belajar. Wa sayyidah, wa amira, wa syarifah. Jadi itu artinya wahai sayyid, itu tuan itu. Kemudian wahai amir, pemimpin, wa syarifah, orang yang mulia. Qala lahul malak, malaikat berkata sama dia. Di situ tulisannya apa sih? Sami ya. Seharusnya kan harusnya bahasanya hal tasma. Apakah engkau mendengar apa yang mereka katakan? Hal tasma ma yaqulun, atau isma ma yaqulun. Bisa isma, dengar apa yang mereka katakan. Jadi bisa maknanya dua. Akunta amiran, apakah engkau saat di dunia adalah seorang pemimpin? Akunta syarifan, apakah engkau seorang bangsawan? Fayaqulul mayit. Kenapa? Biasanya orang kalau merasa dirinya tinggi, dia sombong tuh. Bangsawan biasanya sombong. Kalau jadi pemimpin, dia suka nindas. Kalau jadi orang yang keturunan bangsawan tuh sayyid, itu kan keturunan bangsawan. Kadang-kadang suka merendahkan yang lain. Maka ditanya, akunta syarifan, apakah engkau termasuk orang bangsawan? Fayaqulul mayyitu, mayit lalu berkata, laitahum sakatu anni. Oh, kalau seandainya dia diam aja nggak usah ngomong tentang saya. Laitahum itu sesuatu penyesalan terjadi. Laita, ya laitani kuntu turaba. Seandainya saya jadi tanah lebih bagus lagi nih daripada dibakar tuh. Maksudnya gitu. Laitahum sakatu anni. Seandainya mereka itu diam aja, nggak usah banyak ngomong lah tentang saya ini.
Lalu kemudian fayudghatu doghtatan, lalu kemudian dia dihimpit dengan satu himpitan di dalam kuburnya, fatahhtalifu fiha adla'uhu. Takhtalif, kalau takhtalif itu kan artinya berbeda, ikhtilaf. Tapi kalau masuk dengan adla, adla itu jamak dari dil'un. Dil'un itu tulang rusuk. Di sini nih. Dil'un, jamaknya adla. Takhtalif begini nih. Jadi dia begini. Yang kanan ke kiri, yang kiri ke kanan. Itu namanya takhtalif. Artinya apa? Yang sebelah kanan ke jadi ke kiri, yang kiri ke kanan ke dipencet tuh. Dipencet tuh. Dihimpit. Apa bahasanya itu? Berhamburan nih tulang rusuknya. Kuburan menghimpit gitu. Qala ulama, berkata para ulama, la yu'adzabul mayyitu bibukai ahlihi alaihi. Seorang mayit atau orang yang sudah meninggal, la yu'adzabu, tidak disiksa, bibukai ahlihi alaihi, karena tangisan keluarganya kepadanya, wanad bihim, atau ratapan mereka kepada jenazah. Biasanya orang-orang Arab dulu jahiliyah itu suka meratap. Meratapnya kadang-kadang keteriakan gitu tuh. Seperti orang yang apa ya? Kadang-kadang mereka sewa orang juga untuk melakukan itu di Mesir tuh. Termasuk di Mesir juga sama itu. Nah, kata ulama, kalau ada jenazah lalu keluarganya menangis dan meratap, itu enggak disiksa tuh. Ini kata ulama nih. Kecuali illa an ausahum, kecuali kalau orang yang meninggal itu dia wasiat sama keluarganya. Apa wasiatnya? Nanti kalau anda meninggal, itu nangisin ya, ratapin tuh. Ini tradisi orang Arab dulu. Kalau kita nggak ada, nangis, tapi nggak meratap. Kalau yang meratap itu ya tadi itu. Apa sih meratap itu? Merasa berat dia lepasin itu. Aduh, kenapa lu mati? Kenapa begitu bahasanya? Kenapa lu cepat-cepat mati? Jadi dia sesali itu, dia ratapi. Nah, itu nggak boleh. Apalagi kata ulama itu nggak diazab tuh. Sebagian ulama mengatakan kecuali kalau dia wasiat kepada keluarganya, nanti kalau gue meninggal ratapin ya. Aurodiyabi, atau dia senang dengan ratapan itu, artinya dia nggak larang tuh keluarganya. Nanti kalau ada meninggal itu jangan ratapi, jangan nangisi. Harusnya dibilang gitu. Wa qala ba'dhum, sebagian ulama berkata, yu'azzabu bibukai ahli. Mayit yang sudah meninggal itu disiksa karena tangisan keluarganya kepadanya. Wa illam yusabi, meskipun dia tidak berwasiat. Apa dasarnya? Li hadisi, karena ada satu hadis, yang hadis ini adalah sahih. Innal mayyita la yu'adzabu bibuka'il hayyi alaih. Seorang mayit yang sudah meninggal itu di kuburannya disiksa karena tangisan orang yang hidup kepadanya. Idza qalatin na'iha, apabila orang yang meratap itu berkata, di sini menggunakan na'iha. Na'iha itu orang yang meratap. Apa dia bilang? Wa aduda wa nasira, sama tuh wawnya waw ratapan tadi, nutbah nih. Wa kasya, kayaknya panjang ya. Wa kasya, apa tuh artinya? Wahai yang penopang keluarga, maksudnya yang tulang punggung keluarga. Wahai yang menolong keluarga, wahai yang memberikan pakaian kepada keluarga. Jubbizal mayyit, maka kemudian jenazah itu disiksa, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qila lahu anta adudwa, apakah engkau yang membantu dia? Anta nasirwa, apakah engkau yang menolong dia? Anta kasiyah, ataukah engkau yang memberi pakaian kepadanya? Ditanya itu. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat, inna Imran bin Husain ini adalah sahabat Nabi juga. Yang beliau ini adalah sahabat senior, masuk Islam tahun 8 Hijrah setelah perang Khaybar. Dan dia termasuk perawi hadis yang penting, dan dia meriwayatkan 228 hadis, tapi dia tidak seperti yang lain. Kalau yang lainnya itu adalah banyak meriwayatkan hadis. Nah, salah satu kisah dari Imran bin Husain yang mungkin perlu kita ketahui bagaimana hebatnya beliau, salah seorang sahabat Nabi, dia pernah dikasih oleh Utsman bin Affan. Utsman bin Affan kan orang kaya tuh. Jadi orang kaya pada zaman Nabi itu ada 4 tuh. Abdurrahman bin Auf,
Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Thalha bin Ubaidillah. Itu 4 tuh. 4 kaya tapi dermawan. Nah, salah satunya Utsman bin Affan, dia paling dermawan. Nah, salah satu wakafnya masih ada itu. Yang jadi hotel. Yang hotel itu menjadi amal jarinya Utsman bin Affan. Jadi Utsman bin Affan orang paling enak. Sampai sekarang dia terima pahala terus menerus tuh. Karena salah satu wakafnya itu adalah kebun kurma. Kemudian sumur yang mengalirkan untuk kebun kurma. Kedua, hotelnya tuh. Kalau nggak salah namanya Hotel Utsman bin Affan ya. Saya lupa itu. Saya pernah dikasih lihat sama Ustaz Fikri dulu. Ini nih Utsman bin Affan hotelnya. Cuma saya lupa nggak ada tulisannya waktu itu. Kalau nggak salah namanya Funduk Utsman bin Affan. Nah, beliau dikasih oleh Utsman bin Affan 400 dinar. Tapi Imran bin Husain dia tolak. Apa? Aku tidak ingin manusia tergoda oleh dunia yang aku bawa. Itu hebatnya tuh. Kalau kita dikasih 400 dinar, 100 ribu aja oke. Apalagi 400 dinar kan. Dinar kan uang emas itu. Dan termasuk beliau ini sabar kalau sakit. Nah, ini bedakan nih Uboy, mana Uboy? Nah, Uboy nih. Dia kalau sakit nggak berobat katanya. Ada 2 kemungkinan, nggak punya duit, itu makamnya tinggi. Tapi kalau sakit ya berobat tuh, itu makamnya kita. Jadi dalam Al-Hikam itu ada 2 makam tuh. Ada yang disebut dengan makam Al-Asbab, ada makam Tajrid. Kalau orang makam Asbab kita ini. Kalau mau makan nyari duit. Asbab tuh. Tapi kalau Tajrid enggak, dia sudah dekat dengan Allah. Diserahin semuanya kepada Allah. Bukan nitip motor sama Allah, jangan nitip motor sama Allah. Ditawakal pasrah sama Allah. Maka orang-orang yang makannya tinggi kalau sakit dia nggak berobat, dia sabar. Tapi kalau kita disuruh dawu mardokum, obati orang yang sakit diantara kalian. Kenapa? Makam kita belum seperti sahabat-sahabat Nabi, tidak seperti wali-wali Allah. Kalau waliullah, sahabat Nabi itu pernah sakit, dia minta doa sama Nabi. Kata Nabi, kalau engkau sabar lebih bagus, tapi kalau kau minta doa, saya akan doakan. Apa kata dia? Saya sabar saja Rasul. Dipilih sabar. Kenapa? Karena pahala dari sabar itu besar. Surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau begitu imannya kuat. Kalau kita imannya tergantung warna merah, warna biru atau warna apa itu. Nah, itu jangan. Jadi jangan salah paham ya. Itu penting tuh, jangan sampai salah paham. Sampai mana tadi tuh? Oh iya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, innal mayyita, mayit itu la yu'adzabu bi buka'il hayy alaih. Dia akan disiksa karena tangisan orang yang hidup terhadap dia. Faqala rajulun, lalu ada orang berkata tuh, yamutu bi Khurasan wa yunahu alaihi hahuna, kaifa yu'adzab? Kata orang itu, dia bilang, bagaimana dia mati di Khurasan lalu kemudian diratapi di sini? Maksudnya di Hijaz, di tanah Hijaz. Kaifa yu'adzab? Bagaimana dia bisa disiksa? Nah, Imran bin Husain ketika dengar orang itu ngomong, dia bilang, shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kadzdzabta. Rasul benar, engkau yang berdusta. Nas'alullaha min fadlihi ay yahfadhana min adzabil qabri. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita minta sama Allah dari karunia-Nya supaya Allah memberikan menjaga kita dari adab kubur. Walhamdulillah rabbil alamin. Nah, apa yang bisa dipetik dari uraian ini? Yang pertama, adab kubur ada. Himpitan kubur ada. Karena itu supaya kita tidak terkena azab kubur, yang pertama banyak berdoa. Min fitnatil qabri wa azabi. Kan ada doanya itu. Ya Allah, kita minta perlindungan dari azab kubur dan fitnah kubur. Fitnah kubur itu maksudnya kubur itu dipersempit. Yang kedua, perbanyak amalan kita di dunia ini supaya kita nggak kena. Pertama, yang penting adalah hati kita dibersihkan dari penyakit-penyakit hati. Ini penting. Hasad, sombong, rakus, semua hal yang negatif kita bersihkan dan kita isi dengan yang baik-baik. Yang kedua, larangan untuk meratap tuh. Kalau ada keluarga kita meninggal, nggak usah meratap. Nangis boleh,
Tapi jangan keluar suara yang suara itu menyalahkan Allah. Apa itu brek-brek? Ya, bahasanya begini kan. Kenapa lu mati dulu ya Allah? Allah enggak. Bahasanya Allah disalahin lah, bahasanya begitulah. Nah, itu jangan tuh. Kenapa? Yang pertama alasannya adalah Anda melanggar konsep takdir. Anda enggak ridho itu. Pada ridho itu penting. Kedua, bisa menyakiti mayit tuh. Kenapa? Mayit disiksa karena ente. Karena ratapan itu. Yang ketiga, ente sombong tuh. Seakan-akan yang meninggal ini segalanya buat ente. Serahkan semua kepada Allah, sabar. Makanya dalam Al-Quran sebutkan tuh apa? Kalau ditimpa musibah, apa yang kita bilang? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita milik Allah, akan kembali kepada Allah. Itu jawaban yang paling bijak dan paling pantas. Dan orang-orang seperti itu yang akan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, ini budaya jahiliyah nih. Meratap. Jahiliyah bukan Yahudi. Jahiliyah itu salah satu budaya yang dihapus oleh Rasulullah SAW. Ini budayanya ini, meratapi orang meninggal sampai ngerobek-robek pakaian, sampai teriak-teriak yang tidak enak didengar itu, banting piring dan lain sebagainya. Dan yang paling parah, ini ada satu penelitian, kalau orang model seperti ini itu bisa kena penyakit stres psikologis. Karena nggak terima dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu rukun iman yang diajarkan kepada kita adalah percaya pada takdir baik dan takdir buruk. Saya pikir ini yang saya sampaikan, sudah hampir jam 9. Semoga ini bisa memberikan manfaat buat kita, menambah wawasan dan membuat hidup kita lebih terarah lagi. Karena bagaimanapun juga kita pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahul musta'an, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.